Oke, selanjutnya kita kemarin sudah membuka tanya budak di Instagram Pak Syahdil. Di situ juga banyak antusias dari teman-teman bertanya terkait dengan UGM dan lainnya gitu. Mungkin langsung aja kita bisa menjawab beberapa pertanyaan itu ya, Riz ya. Oke, langsung aja yang pertama itu Rizky Zuanda. Apa alasan kakak masuk UGM, Kak? Apakah fasilitas atau cara dan belajarnya atau mungkin masalah lainnya gitu? Alasan aku masuk UGM sih sebenarnya sederhana aja ya. Aku dari SMP emang ingin masuk UGM. Jadi buat teman-teman, jadi aku dari SMP tuh ingin masuk UGM. Dan kenapa milih UGM? Karena menurut aku UGM tuh symbolizing kayak core value-nya Tridharma gitu loh. Kayak nggak sekedar cuman fokus ke penelitian doang, nggak sekedar fokus kepada ya prestasinya doang, tapi juga pengabdian masyarakat. Dan UGM ini menjadi pionir untuk pengembangan pengabdian masyarakat di Indonesia gitu. Dan juga UGM ini fasilitasnya luar biasa. Mulai dari kita misalnya juara lomba, kita bisa disupport dana insentif, dan itu bahkan jumlahnya lumayan besar loh kayak gitu. Dan hal-hal lain yang misalnya kayak perizinan dan lain sebagainya itu ngerasa kayak beruntung banget sih masuk UGM. Dan siapa sih yang nggak mau masuk di salah satu top 3 PTN di Indonesia gitu. Jadi ya itu alasan yang sangat oportunis sebenarnya di awal. Iya. Oke. Mungkin langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @anandito restu. Sini dia menanyakan, apa yang bikin beda UGM sama kampus lainnya, Kak? Mungkin relate sama pertanyaan pertama tadi ya. Sebenarnya bedanya UGM sama kampus lain itu adalah ini core value-nya tadi, Tridharma perguruan tinggi itu benar-benar dijalankan, pionir pergerakan pengabdian masyarakat. Mungkin UGM salah satu kampus yang KKN itu bahkan di seluruh provinsi di Indonesia gitu. Jadi benar-benar bukti nyata. Terus yang bedainnya lagi adalah UGM ini ya beda. Kalau aku pribadi selama lomba aku ngelihat perbedaan anak UGM dengan anak-anak kampus lain tuh, anak UGM ini lebih kerakyatan. Jadi tuh kalau misalnya di forum anak UGM tuh cenderung malu untuk ngasih opininya, cenderung kayak biarlah orang lain karena udah kental sama budaya Jogja. Jadi lebih kayak ya udah kalian monggo silakan. Tapi ketika sekali ngomong itu bener-bener kayak berisi gitu loh. Jadi sekali ngomong berisi, dan mungkin itu juga sih yang bedain anak UGM dengan lain, kampus UGM dengan kampus yang lain. Oke, iya. Terus itu kan tadi ada Tridharma terkait dengan pengabdian masyarakat nih. Aris sendiri udah KKN belum gitu? Oke, jadi sekarang tuh lagi KKN, cuman karena sedihnya karena pandemi ini, jadi KKN-nya harus online. Padahal sebenarnya harusnya Juni ini ya. Iya, Juni. Jadi aku sama Riva satu tim KKN. Jadi itu rencana mau ke Morowali, Sulawesi Tengah. Soalnya aku bingung antara tengah sama tenggara. Jadi di situ. Jadi kita KKN di sana, tapi ternyata harus online. Jadi sistemnya basisnya mungkin teman-teman banyak nanya KKN online itu gimana sih? Iya. Jadi KKN online itu sebenarnya kayak kita tuh basically kayak kita ngasih rekomendasi baik basis data, pengolahan potensi ke pemerintah setempat. Mungkin memang tidak terlalu nampak nih, kelihatan nih gimana prospeknya, tapi ini kayak lebih kayak prospek jangka panjangnya. Nanti mungkin untuk KKN selanjutnya. Oke, mungkin itu juga yang membedakan UGM dengan kampus lainnya gitu kan? Iya, jadi manajemen change-nya dari UGM tuh benar-benar adaptif banget ya. Walaupun misalnya lagi situasi pandemi kayak gini, kita tetap bisa menyesuaikan juga. Iya. Oke. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan KKN lainnya, mungkin bisa bertanya di kolom komentar gitu kan, di bawah gitu kan. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari @mirarose86. Jurusan pembangunan wilayah itu apa sih, Kak? Recommended nggak tuh? Kayaknya lebih prefer Riva yang jawab sih, karena dari jurusan ini. Oke, mungkin itu dari saya mungkin bisa memberikan sedikit jawaban ya dari terkait dengan jurusan pembangunan wilayah. Jadi jurusan pembangunan wilayah ini adalah salah satu jurusan yang ada di Indonesia. Jadi cuma ada satu-satunya di UGM gitu. Dan ini jurusan pembangunan wilayah ini termasuk di dalam Fakultas Geografi. Nah, di dalam Fakultas Geografi itu terdapat 3 jurusan yang lainnya juga. Ada yang pertama kartografi penilaian jauh, lalu geografi lingkungan, dan pembangunan wilayah. Tiga jurusan ini cuma ada di UGM aja. Jadi itu menjadi suatu yang berbeda dengan kampus lainnya gitu. Recommended nggak? Insya Allah recommended. Karena apa? Karena beranggapannya seperti ini. Jadi kita itu di pembangunan wilayah itu membuat rencana pembangunan. Kita di Indonesia ini ada sekitar 200-an kabupaten kota. Nah, dalam satu angkatan itu kita ada sekitar 50-an orang gitu kan. Jadi otomatis kalau misalnya setiap kabupaten kota membutuhkan perencanaan, ahli perencana pembangunan, ya mau gimana? Itu adalah suatu lumbung lah bagi kita di pembangunan wilayah, dan ini sangat recommended untuk jangka masa depan gitu.
Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak dari @aisyahputri24. Universitas UGM itu seperti apa sih Kak? Terus jurusan ekonomi itu seperti apa? Ini dari yang mau pengen ke ekonomi nih. UGM itu seperti apa? UGM tuh banyak julukan sih. Jujur aku juga kurang hafal, tapi di PPSMB diajarin UGM itu kampus Pancasila, UGM itu kampus biru, UGM itu kampus Universitas Kerakyatan, dan ya gitulah pokoknya. Jadi UGM tuh banyak banget universitas. Ya jadi kayak UGM itu tuh bener-bener kayak miniaturnya Indonesia lah, karena symbolizing banyak sekali suku-suku, masih banyak sekali adik-adik yang belajar di UGM, yang merantau dari wilayahnya untuk belajar dan menimba ilmu di UGM. Jadi UGM tuh memang kayak representatif Indonesia dalam bentuk miniaturnya. Terus lagi apa tadi pengen? Jurusan ekonomi Kak. Oke. Jadi aku sebenarnya bukan dari jurusan ekonomi, cuma aku punya teman anak ilmu ekonomi UGM. Sebenarnya kalau untuk ilmu ekonomi dimanapun pasti akan dibutuhkan ya, maksudnya dalam jangka waktu kapanpun akan dibutuhkan, karena kan kita suara kucing. Aduh. Terus jurusan ekonomi itu seperti apa sih Kak? Gitu. Oke. Aku jujur bukan dari anak ekonomi, jadi aku mungkin dari perspektif kulitnya aja. Aku ngeliat teman-teman aku anak ilmu ekonomi ya, yang mereka belajarnya gimana ya, ada ekonomi mikro, ekonomi makro, dan juga di ilmu ekonomi secara umumnya itu benar-benar jurusan yang dibutuhkan sampai kapanpun, karena kan kita kan di negara yang benar-benar asasnya itu kan sekarang kita hidup itu di asas manusia ini kan dijuluki sebagai manusia ekonomi ya, jadi apapun pasti dibutuhkan dan sangat-sangat relate sama kegiatan ekonomi. Bahkan sesederhana kita melakukan kegiatan transaksi di pasar gitu kan, itu kan melakukan kegiatan ekonomi juga. Jadi kayak aku ngerasa teman-teman yang masuk jurusan ekonomi ya sangat-sangat direkomendasiin sekali, karena emang sangat dibutuhkan juga kan sampai beberapa tahun akan datang. Cuman memang persaingannya agak ketat kayak gitu, persaingannya agak ketat, jadi make sure kalian bener-bener belajar dari sekarang di UTBK, karena memang itu persaingan sangat ketat. Dari salah satu jurusan topnya di sosum lah kalau di UGM. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Riz ya. Ini dari @gangsarbima. Anak UGM itu ambis dan hedon nggak sih Kak? Ini ambis dan hedon nggak nih? Kalau sebenarnya ambis dan hedon tuh kita ngeliat dari perspektif aja sih. Kalau misalnya aku ngelihatnya memang ada beberapa yang ambis atau hedon, karena tergantung lifestyle aja sih sebenarnya. Ada juga yang sangat-sangat merakyat, ada yang sangat-sangat hedon. Tapi kalau ambis mostly aku nggak ngerti sih cara definisi ambis itu seperti apa. Tapi kalau memang anak game itu tuh sangat-sangat well driven dalam capai goalsnya. Jadi dia benar-benar kayak kalau misalnya punya visi atau misi atau goals kedepannya dia akan gapai. Dan aku kalau itu mungkin bagi kalian adalah ambisi, ya menurut aku ini sih ambis. Tapi menurut aku kadang banyak orang yang menstereotipkan negatif tentang kata ambis itu. Sebenarnya it's not wrong, itu nggak salah. Karena bagi aku pribadi, kalau kita misal ambis, kita jadi punya lifeline yang lebih jelas ke depannya. So you know what you wanna do in the future kayak gitu. So jadi menurut aku nggak masalah tuh ambis, asalkan ambisnya tuh ambis yang positif, ambis yang tidak merugikan orang lain. Jadi anak UGM tuh ambis, tapi kalau hedon tergantung dari gaya hidupnya masing-masing. Iya gitu sih, tergantung pribadinya masing-masing gitu ya. Terus ini ada pertanyaan lanjutannya, jurusan filsafat itu gimana dan emangnya susah dapat kerja nggak? Jurusan filsafat. Aku punya teman adik kelas itu filsafat. Sebenarnya gini sih simpelnya adalah jurusan itu tidak akan dibuat jika tidak mempunyai prospek kerja. Jadi kalau misalnya jurusan ini dibuat berarti pasar butuh itu gitu loh. Jadi ketika misalnya dibuat berarti pasar butuh itu, dan kampus tidak akan mau menciptakan sebuah jurusan atau membuka jurusan jika itu tidak ada pasarnya gitu loh, tidak ada segmentasi pasarnya. Jadi menurut aku filsafat itu nggak susah kok, banyak kok yang filsafat itu emang kan prospek filsafat itu kan ke dosen, praktisi, penasihat, penulis, writer, yang penulis sama writer sama dan lain-lain itu. Jadi menurut aku pribadi nggak akan ini sih, nggak akan pengangguran juga. Jadi gitu sih.